Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hafiz. Dan kali ini kita akan membahas manajemen risiko korporasi, di mana mata kuliah ini diajarkan oleh Ibu Dr. Deliana. Ya, selanjutnya kita akan masuk dulu terlebih dahulu kepada kenapa sih pentingnya adanya manajemen risiko ini. Pertama-tama yaitu di mana perusahaan didirikan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Namun dalam suatu perusahaan ketika menjalankan kegiatan tersebut, kegiatan operasional, akan timbul beberapa resiko-resiko, di mana resiko-resiko tersebut harus dikelola agar kedepannya perusahaan bisa menjalankan perusahaan ini dengan baik sehingga perusahaan bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai tadinya. Nah, selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan manajemen korporasi? Manajemen risiko korporasi merupakan kerangka kerja yang komprehensif dan integratif untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, modal ekonomi, dan transfer risiko dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan menurut LAM tahun 2007. Sedangkan menurut Fahmi, manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Kemudian kita masuk kepada Enterprise Risk Management atau disingkat dengan ERM. Menurut Harry, yaitu merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua risiko yang berpotensi memberikan dampak negatif telah dikelola sedemikian rupa sesuai dengan tingkat risiko yang bersedia diambil perusahaan. Nah, bagaimana sih cara pengintegrasian Enterprise Risk Management atau ERM? Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu pengintegrasian organisasi risiko, di mana harus ada unit manajemen yang langsung bertanggung jawab pada CEO dan direksi dengan tanggung jawab menyusun kebijakan umum untuk seluruh aktivitas pengambilan risiko. Yang kedua yaitu pengintegrasian strategi transfer resiko, di mana menggunakan sudut pandang portofolio seluruh resiko yang ada guna mengoptimalkan alternatif transfer resiko untuk melindungi resiko yang tidak dikehendaki perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan, di mana mengintegrasikan ERM dalam aktivitas penetapan harga, pengalokasian sumber daya, dan berbagai keputusan bisnis lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada manfaat manajemen risiko korporasi atau yang kita sebut dengan ERM. Nah, manfaat umumnya yang pertama yaitu membantu manajemen meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak terprediksi sebelumnya terhadap laba, reputasi, atau kepercayaan investor, asosiasi usaha, nasabah, dan karyawan. Nah, yang kedua yaitu menciptakan budaya peduli risiko dalam perusahaan yang akan memberikan nilai tambah bagi kegiatan usaha. Adapun manfaat di RM yaitu ada 3. Yang pertama yaitu efektivitas organisasi, di mana IRM memungkinkan adanya koordinasi dari atas ke bawah yang diperlukan untuk menjadi organisasi yang efisien, begitu. Kemudian ada 2, pelaporan risiko, di mana terpetaknya prioritas tingkat dari isi laporan risiko yang harus disampaikan kepada manajemen senior dan pimpinan perusahaan seperti jenis risiko yang ada, kerugian agregat, indikator peringatan dini, exposure penting. Dan yang ketiga yaitu kinerja bisnis, di mana dapat mendorong perbaikan kinerja usaha dengan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik sesuai risiko yang dihadapi dan strategi pemindahan risikonya. Selanjutnya,
proses manajemen resiko. Ada 4 bagian penting dari proses manajemen resiko. Yang pertama yaitu pengidentifikasian, yang kedua yaitu pengukuran, yang ketiga yaitu pemantauan, dan yang terakhir itu adalah pengendalian. Nah, identifikasi ini sendiri merupakan dimana pada proses ini terjadinya suatu pengidentifikasian di mana kita melakukan identifikasi secara berkala, yaitu misalkan dalam 1 tahun kita buat 2 kali, dimana artinya dalam setiap 6 bulan kita lakukan identifikasi resiko ini seperti apa, dan 6 bulan selanjutnya begitu. Nah, sehingga kita masuk ke dalam proses yang kedua, yaitu pengukuran, dimana pengukuran ini kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi pada resiko tersebut. Jadi kita mengetahui tingkat risiko ini apakah besar, kecil, atau sedang gitu, sehingga kita tahu untuk melakukan bagaimana pengendalian yang harus dilakukan. Yang ketiga yaitu pemantauan, di mana pemantauan ini kita harus memantau kira-kira risiko ini akan seperti apa begitu, sehingga kita akan tahu pada proses yang keempat yaitu pengendalian, dan akhirnya kita berhasil dalam memanajemen resiko tersebut, dimana proses yang keempat ini adalah proses yang paling penting dari semuanya, sehingga kita bisa mengendalikan dan kita bisa memanajemen risiko-risiko korporasi. Nah, selanjutnya yaitu simpulan dari saya, di mana penerapan IRM atau yang kita kenal dengan manajemen risiko korporasi itu secara terintegrasi, maka akan diperoleh manfaat utama dalam 3 hal, yaitu pengelolaan organisasi yang lebih efektif, pelaporan risiko yang lebih baik, dan kinerja bisnis juga akan menjadi meningkat dan lebih baik begitu. Nah, kerangka yang perlu dikembangkan yaitu merupakan tata kelola yang baik, manajemen lini, manajemen portofolio, transfer risiko, analisis risiko, tersedianya sumber daya, data dan teknologi, dan manajemen stakeholder. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.